Selamat pagi, Frater. Selamat pagi. Oke, hari ini kita kembali lagi membahas mengenai topik empati dalam komunikasi. Nah, di samping saya telah hadir Frater, bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Frater Fernando. Frater asalnya dari mana kalau boleh tahu, Frater? Saya asalnya banyak. Saya bapak berjawa, mama Adonara. Saya lahir besar di Kalimantan Timur, Samarinda. Oke, Frater, terima kasih telah berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Saya ingin bertanya terkait empati dalam komunikasi, di mana Frater memandang bagaimana sudut pandang Frater tentang empati terkait dengan komunikasi, terkhususnya dalam relasi Frater di komunitas biara ini. Oke, sebelum kita masuk pada topik utama kita, saya boleh meminta Frater untuk menceritakan sedikit bagaimana keseharian hidup di biara. Apa ada bedanya dengan kehidupan Frater sebelum masuk ke biara? Baik, mungkin saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana sebelum dan sesudah saya datang di biara. Tentu banyak mengalami perubahan, baik secara internal maupun eksternal, baik terhadap pengolahan dalam diri saya sendiri maupun juga relasi saya dengan sesama. Jadi di sini saya menceritakan sedikit sebelum di luar. Saya pola hidup tidak teratur. Pola hidup tidak teratur. Terus jam makan tidak sesuai. Mau makan, belum makan, jam tidur larut malam. Tidak seperti di biara yang tatanan hidupnya teratur. Jika di biara kita bandingkan, semua sudah terpola dalam waktu. Di luar kita semaunya sendiri. Apa yang kita mau makan apa, itu kita bisa atur sendiri. Tetapi di biara sudah terpola, baik makanan, waktu, semua itu betul-betul dalam struktur yang sehat, baik rohani maupun jasmani. Oke, dari cerita Frater tadi nampaknya ada perbedaan yang signifikan terkait dengan sebelum masuk dan setelah masuk di biara. Apakah Frater punya beberapa waktu yang sulit untuk bisa menyesuaikan diri dengan sebelum dan setelah masuk karena perbedaan itu? Ya, awal-awal masuk saya sangat sulit sekali untuk menyesuaikan dengan pola biara yang harus monoton. Dia harus ikut semua schedule waktu yang telah ditentukan. Di satu sisi juga saya ada masih mentalitas saya yang masih tertanam, yaitu kehidupan yang di luar yang tidak teratur, sehingga awal-awal masuk biara dari awal aspiran, postulan, novice itu saya masih sangat kesulitan, terlebih khusus aspiran ya. Kita baru menyesuaikan, jadi sangat sulit sekali. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, saya mulai menyesuaikan dan sesuatu hal yang terbiasa lama-lama makin biasa. Oke. Tadi Frater mengatakan bahwa terkait dengan schedule, tentang makan dan sebagainya, kalau kaitannya dengan komunikasi bagaimana Frater? Mungkin perbedaan komunikasi dengan orang tua di dalam rumah setelah masuk dalam biara berbeda begitu, bagaimana Frater berkomunikasi dengan teman-teman Frater atau dengan para pastor di sini? Ya, baik. Pertama saya tentang komunikasi dengan orang tua ya. Berangkat dari komunikasi dengan orang tua, tentu kita komunikasi yang telah akrab sekali. Dari lahir kita sudah bersama orang tua. Itu kita tidak bisa pungkiri lagi, kita sudah mengalami kedekatan baik secara batiniah maupun secara verbal. Perkataan semua kita amat dekat. Ketika masuk biara, pendekatan dengan pertama formator, para pastor, itu pertama-tama sangat mengalami kesulitan. Saya sempat canggung sekali ketika berkomunikasi dengan para pastor, karena dulu kita waktu sebelum masuk biara ketemu pastor itu sangat sopan, sangat apa. Tetapi Pater bilang jangan canggung begitu, kalian harus rileks saja. Seperti biasa kalian berkomunikasi dengan ibu kalian, dengan ayah kalian, seperti itulah juga kalian berkomunikasi dengan kami. Kemudian dengan teman-teman juga awalnya mengalami kecanggungan, tapi seiring berjalannya waktu, kalau di Jawa itu biasa baku DI, baku olo itu sudah biasa. Nah, itu malah itu semakin menambah keakraban di antara kami. Frater,
menjalani masa-masa hidup di biara, apakah Frater mengalami perubahan atau sadar tentang cara berkomunikasi gitu? Cara berkomunikasi. Ya, mungkin ada perbedaan. Oh ternyata setelah saya masuk biara, ternyata selama ini sebelum masuk biara cara berkomunikasi saya itu salah. Setelah masuk biara saya tahu kalau berkomunikasi dengan orang seperti ini, seperti ini. Ya, tentu saya mengalami perubahan dalam tata bahasa, terutama berkomunikasi dengan orang, beretika, cara etika berkomunikasi dengan seorang itu saya mengalami perubahan yang begitu signifikan, perubahan besar, terutama dalam sikap. Sikap itu menentukan juga dalam hal untuk mau berkomunikasi. Ketika sikap kita sudah baik, tentu orang yang berinteraksi dengan kita pun dia kembali bersikap baik dengan kita. Dan ketika kita mengeluarkan perkataan kalimat itu, mereka bisa dapat menerimanya. Oke, berarti yang bisa saya tangkap dan setuju juga dengan apa yang dikatakan Frater bahwa dalam berkomunikasi yang terpenting juga untuk menunjukkan empati kita harus punya sikap yang baik. Ya. Kalau saya menyebutkan kata empati, apa ada hal yang langsung muncul dalam benak Frater seperti itu? Apakah ada konsep dalam tradisi biara yang berkaitan dengan itu? Baik, kalau berbicara tentang empati, empati itu bukan hanya sekedar kata-kata verbal, kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga empati langsung kepada aksi atau aksi itu sendiri. Ketika kita hanya berbicara saja tanpa melakukan aktualisasi, itu perkataan yang kita ucapkan itu hanyalah sia-sia belaka dalam konteks kehidupan biara. Kita berani berkata, tetapi kita juga berani berbuat. Ketika kita merasa ada teman yang kesakitan atau ada teman yang mengalami kesulitan dalam biara, itu kita dalam biara diajarkan untuk langsung kita berempati atau langsung beraksi, yaitu memperhatikan mereka yang kesakitan atau membawakan makanan ke kamar, pergi berobat atau urut pijat mereka ketika mereka pegang-pegang, itu bagian daripada empati kami di dalam biara. Berarti bisa dikatakan empati bahwa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, tapi ada juga yang lain mengatakan bahwa empati itu tidak sepenuhnya seperti itu. Bisa merasakan perasaan orang lain, tapi tidak sepenuhnya. Selamanya tidak sepenuhnya merasakan perasaan orang lain atau memaklumi perasaan orang lain. Nah, dari pandangan Frater sebagai orang-orang spiritual seperti apa? Baik, menurut saya empati itu harus sepenuhnya kita jalani, terutama itu berangkat dari kerendahan hati. Kalau tiada kerendahan hati, tentunya dia hanya membantu, itu berarti sekedar simpati saja. Dia hanya sekedar simpati saja. Tetapi ketika ada kerendahan hati, ketika ada kesadaran dalam dirinya untuk membantu, itu adalah menunjukkan empati atau belas kasih kalau dalam bahasa Yesus ini, belas kasih kepada sesama. Nah, itu jadi pada empati. Dan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita dalam ibu pendiri kami juga jadi itu juga mengajarkan empati kepada sesama sendiri itu. Mungkin Frater mereka dalam kehidupan biara sering berdoa dalam keheningan, biasa dalam keheningan. Bagaimana hubungan kemampuan diam dan kemampuan berempati itu sendiri? Ketika kita diam, kita sedang merefleksikan apa yang mestinya kita buat. Ketika kita mengalami kontemplatif itu, kita mengkonstruksikan seluruh pikiran kita, seluruh hasrat kita, pikiran kita arahkan semua, kita salurkan. Kita seperti bukan berimajinasi ya, artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, dan kita seperti mendapatkan rahmat, seperti mendapatkan berkat, sehingga akhirnya dari berkat-berkat rahmat itu kita mengaktualisasikan kepada sesama. Apakah ada saat-saat di mana Frater merasa lelah untuk berempati? Saya sejauh ini belum merasa lelah, karena ketika kita berbuat baik kepada orang, prinsip saya dari orang tua, ketika kita berbuat baik kepada orang, biarpun orang itu yang kita bantu itu tidak membalas kebaikan itu kepada kita,
tetapi ada saja bantuan dan pertolongan dari orang lain, walaupun bukan orang yang sama kita bantu, tapi pasti akan ada rahmat berkat yang akan membantu kita karena kita sendiri telah berbuat baik kepada orang. Hukum alam, hukum rimba orang bilang itu pasti akan selalu berlaku. Jadi, saya percaya itu sih prinsip itu. Berarti ketika kita berempati atau menolong orang, berarti kita tidak mengharapkan dari orang itu, tetapi mungkin dari hal-hal yang lain yang datang dari kita. Ya. Lalu bagaimana frater menjaga empati sesama di dalam komunitas? Pertama, kami saling berdialog tentunya. Ketika ada dialog, tentunya kita bisa mengenal satu sama lain. Kalau kita tidak ada dialog, kita tertutup saja, kita tidak bisa mengenal satu sama lain. Kemudian tentang empati terhadap sesama, kedekatan itu dibangun tadi saya bilang kayak dialog. Ketika ada teman yang sedang berkesusahan, kita bisa membantu, menolong mereka. Itu karena ada terciptanya suatu dialog yang sehat di sana. Dari dialog-dialog itu mungkin kita tahu bahwa setiap orang punya pendapat yang berbeda. Mungkin dalam membangun dialog antara sesama frater, apakah pernah ada konflik yang bagaimana mengatasi konflik? Mungkin ada pro dan kontra. Bagaimana cara frater-frater di sini untuk mengatasi hal tersebut dalam komunikasi? Konflik tentu ada. Konflik tidak bisa dipungkiri lagi bahwa namanya kehidupan bersama pasti ada konflik. Entah itu hidup berumah tangga atau hidup dalam konteks hidup membiara, itu pasti ada konflik. Tetapi kami di dalam biara ini ada namanya pertemuan ini, fraternal correction. Jadi kita mengoreksi sesama rekan-rekan frater. Kita buka-bukaan di situ. Apa yang kami tidak suka dengan frater ini, apa yang kita sebutkan di situ. Nanti dari situlah kita bertemu, kita mencari solusi bersama, bagaimana cara mengatasi jalan keluarnya. Seperti dialog yang transparan nanti, dialog yang buka-bukaan. Entah saya tidak suka dengan kamu di bagian hal apa, hal ini. Nanti kita saling memberi masukan, koreksi, lalu kita perbaiki bersama. Terakhir, bagaimana pesan frater bagi masyarakat di luar sana, bagi umat di luar sana tentang empati dalam komunikasi? Baik, menurut saya empati dalam komunikasi, membangunlah komunikasi yang sehat di antara sesama dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh kerendahan hati. Kerendahan hati itu sangat penting. Ketika kita rendah hati, kita bisa berempati kepada sesama. Jika itu semua tidak bisa, maka empati itu hanya sia-sia sajalah. Contohnya kita mau membantu seseorang tanpa berlandaskan kerendahan hati, belas kasih, itu kita membantu karena hanya sekedar kewajiban atau kewajiban moral, bukan karena betul-betul dari dalam lubuk hati, hasrat hati kita untuk membantu seseorang. Itu menurut saya kesia-siaan belaka. Ketika kita betul-betul merasakan apa yang orang lain rasakan, itu baru kita sungguh-sungguh namanya berempati. Empati ini ada satu kata dari seorang filsuf yang mengatakan empati itu aku melihat aku yang lain di dalam luar diri kita. Jadi ada aku yang lain di luar diri kita. Jadi kita menjadikan seseorang itu subjek, bukan objek. Berarti kita melihat diri kita pada diri orang lain. Ya, cerminan diri kita. Wajahku ada di wajah orang lain juga, seperti itu. Berarti dengan itu kita memberikan empati dari perasaan yang tulus dan kerendahan hati. Ya. Terima kasih frater untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sangat banyak pesan yang kami dapat pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan juga umat-umat di luar sana. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih.